Selamat datang kembali di Musubar Media, teman kamu belajar coding. Pada pertemuan sebelumnya untuk tutorial Python dalam bahasa Indonesia, kita sudah membahas style coding ya. Style coding di Python seperti kita refresh dulu ya. Kita sudah membahas scoping ya, scoping atau block code ya di Python seperti apa. Kemudian kita juga udah membahas multiline ya, value multiline, kemudian komentar ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas variabel ya, variabel di Python. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu variabel. Anggap saja variabel adalah tempat ya, tempat penampung atau placeholder ya. Placeholder untuk kita menyimpan sebuah value. Entah value tersebut berupa string ya atau huruf, kemudian angka, dan lain sebagainya. Dan bahkan struktur data ya. Baik, kita akan membahas variabel ya. Pada pertemuan kedua mungkin kita sudah, pertemuan pertama ya, pertama dan kedua kita mungkin sudah sedikit memakai ya atau menggunakan variabel ya. Menggunakan variabel ya. Kita coba membuat variabel x ya dengan value 5 ya. Nah, jadi kita membuat nama variabel ya. Nama variabelnya adalah x, kemudian value-nya adalah 5. Kemudian contoh lain mungkin name ya. Kita memberi nama variabel kita name, kemudian value-nya kita isi Musobar Media string ya. Kalau variabel x kita numerik ya, kemudian variabel name kita isi dengan string ya. Seperti biasa untuk melihat outputnya kita print saja konsol, print x, kemudian print name. Kita simpan, kita jalankan. Seperti ini hasilnya. Untuk penamaan variabel di Python sendiri ada banyak rule atau aturan yang harus kita ikuti ya. Seperti nama variabel Python ya diperbolehkan menggunakan underscore ya, underscore ataupun huruf. Tetapi tidak diperbolehkan dengan berawalan angka ya. Jadi ketika kita membuat variabel seperti ini ya, diawali dengan angka ya, 2 name sama dengan Musobar Media. Kemudian kita print ya, kita coba print, kita cetak ke konsol 2 name seperti ini. Ini akan menimbulkan error ya, karena ada ini ya, ada output error invalid syntax, karena memang ada aturan nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Ini kita komentari. Untuk nama variabel seperti ini ya, name 2. Ini walaupun terdapat angka ya, tetapi awalnya adalah huruf ya, jadi diperbolehkan. Seperti ini. Ini adalah code yang valid ya. Ataupun kita menggunakan underscore ya untuk mengawali nama variabel kita. Ini juga valid ya, diperbolehkan. Oke, itu ya aturan ya, salah satu aturannya di membuat nama variabel di Python ya. Yang pertama adalah kita hanya boleh diperbolehkan menggunakan awalan sebuah huruf ataupun underscore ya, tetapi tidak boleh diawali menggunakan angka ya ketika membuat nama variabel. Kemudian nama variabel adalah nama variabel case sensitive ya, jadi sifatnya, jadi ketika kita membuat variabel nama, dengan variabel lagi ya, kita buat variabel lagi
Nama variabel kita sama-sama nama ya. Cuman untuk variabel yang pertama ini, nama variabel nama yang pertama ini kita menggunakan huruf besar semua ya. Sedangkan yang kedua kita menggunakan awalan huruf besar kemudian huruf kecil. Nah, di Python sendiri adalah case sensitive ya. Jadi dua variabel ini adalah dianggap variabel yang berbeda. Valid ya. Tapi ketika kita membuat nama variabel lagi mungkin di bawahnya seperti ini. Kemudian value-nya 2. Ini dianggapnya adalah variabel yang sama ya. Jadi ingat ya, case sensitive ya. Jadi di Python. Jadi teman-teman harus hati-hati ya ketika membuat nama variabel ataupun menggunakannya ya. Harus teliti. Baik, untuk yang akan kita bahas selanjutnya adalah membuat variabel ya. Di Python sendiri membuat variabel diperbolehkan dalam satu baris ya. Misal saya punya nama variabel ABC, kemudian value-nya ya. Jadi A, B, C. Kemudian kita baru substitusikan value-nya. Value-nya adalah 1, 2, 3. Jadi dalam satu line ya. Jadi bisa kita perhatikan ya ABC, nama variabelnya kemudian sama dengan substitusi value-nya ya. 1, 2, 3. A bernilai 1, B bernilai 2, C bernilai 3. Coba kita print. Oke, 1, 2, 3 ya. Variabel A, B, C. Bernilai 1, 2, 3. Kadang-kala kita ada kebutuhan untuk membuat beberapa variabel sekaligus menggunakan nama yang sama ya. Dengan beberapa variabel dengan value yang sama. Saya contohkan, saya punya variabel D, D sama dengan E sama dengan F, sama dengan Python ya misalnya. Jadi beda dengan di atas ya, karena di atas masing-masing variabel ABC ini mempunyai value masing-masing ya, masing-masing. Beda dengan di bawah, hanya ada satu value, jadi kita menggunakan sama dengan ya, tidak menggunakan koma. Tiga variabel ini memiliki value yang sama ya, Python ya. Coba kita buktikan. Kita clear dulu, dan kita jalankan. Oke, variabel DEF mempunyai value yang sama ya. Nah, ini salah satu kemudahan yang ditawarkan Python ya. Kita bisa membuat variabel dalam satu baris ya, ataupun variabel dengan value yang sama ya dalam satu baris. Kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang global variable ya. Global variable. Misal secara default ya sebenarnya kita sudah membuat variabel global ya, karena variabel-variabel ini berada di luar fungsi dan kelas ya. Jadi seperti variabel X ini dia otomatis global ya. Berbeda ketika kita membuat variabel di dalam fungsi. Untuk fungsi ya secara detail tidak akan saya bahas di pertemuan kali ini. Jadi ini untuk membuktikan membedakan ya antara variabel global dan variabel lokal. Jadi ketika saya membuat variabel G1 di sini, value-nya 4. Kemudian fungsinya saya invoke ya, saya panggil fungsi dengan nama func ini, saya panggil. Dia akan menghasilkan nilai 4 ya, akan mencetak nilai 4 ya. Tetapi ketika saya coba print ya, print variabel G1 ini, G1 di luar scope function ya, function func ini, G1, maka ini akan menimbulkan error ya, karena G1 is not defined ya, karena di scope paling luar ini dianggap tidak
ditemukan. Berbeda lagi ketika kita membuat kita buat satu fungsi lagi ya, fang2. Kita gunakan keyword global ya, global G2. Kemudian kita substitusi value variable G2 ini dengan nilai 5 misal. Kita print G2. Kita invoke ya, kita panggil fang2 ini. Fang2. Coba kita clear. Oke, ini saya buang dulu ya, karena variabel G1 ini dianggap tidak ada ya, karena dia adalah variabel lokal milik fungsi fang ya. Ini saya hapus dulu. Oke, fang2 ini mencetak variabel G2 yang bernilai 5. Kemudian karena variabel G2 ini saya berikan keyword global di depannya, otomatis variabel G2 ini adalah menjadi global ya. Jadi dia bisa dilihat di seluruh file ini ya, file part3 variable. Saya coba print G2. Teman-teman bisa perhatikan ya, untuk print yang di sini dia berada di luar scope fungsi fang2 ya. Oke, code ini valid ya, G2 ya, karena walaupun variabel G2 ini berada di scope function 2, tetapi dia memiliki keyword global ya. Jadi otomatis variabel G2 ini menjadi global. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk pembahasan variabel di Python ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, tetap stay tune. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di pertemuan untuk tutorial Python bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.